Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devarasya Rizka Maria Putri, NRP 15/2024-189. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau melakukan perintah pada tugas 4, di mana di sini diperintahkan untuk membuat folder utama bernama lab komputer. Untuk membuat folder, di sini saya menggunakan mkdir. Setelah membuat folder bernama lab komputer, di dalam folder tersebut terdapat atau diperintahkan untuk membuat 3 folder kembali. Untuk membuat folder di dalam folder, maka saya akan pindah terlebih dahulu ke dalam folder lab komputer menggunakan perintah cd. Setelah berada di dalam folder lab komputer, maka saya akan membuat 3 folder, yaitu kelas A, kelas B, dan juga arsip menggunakan perintah mkdir kembali. Setelahnya, jika ingin mengecek, saya akan menggunakan perintah ls. Sudah ada foldernya. Setelah itu, diperintahkan di dalam folder kelas A, buat 3 file laporan. Untuk membuat file di dalam folder kelas A, maka saya akan pindah terlebih dahulu ke dalam folder kelas A. Setelah berada di dalam folder kelas A, baru saya akan membuat tiga file yang diperintahkan, itu laporan 1, 2, dan 3. Menggunakan perintah touch, yang mana touch ini digunakan untuk membuat sebuah file kosong. Untuk mengetahui apakah sudah ada file di dalam folder kelas A atau belum, saya menggunakan perintah ls kembali. Sudah ada. Jika sudah ada, perintah selanjutnya adalah salin semua file dari folder kelas A ke folder kelas B. Karena saya sedang berada di folder kelas A, maka akan saya langsung salin semua file yang ada di folder kelas A ke folder kelas B menggunakan perintah cp. Setelahnya, diperintahkan untuk memindahkan laporan 3 dari folder kelas A ke folder arsip. Untuk memindahkan, maka di sini saya menggunakan perintah empty. Untuk mengetahui apakah file tersebut sudah pindah atau belum, saya menggunakan perintah ls kembali. Di sini sudah tidak ada laporan 3, hanya tinggal tersisa laporan 1 dan juga laporan 2. Perintah selanjutnya adalah ganti nama file laporan 2 di folder kelas B menjadi laporan fix. Maka sebelum saya mengganti nama, saya akan pindah ke folder kelas B terlebih dahulu untuk mengecek apakah di folder kelas B terdapat file-file, apakah di dalam folder kelas B terdapat file atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat bahwa folder kelas B terdapat 3 file, yaitu file laporan 1, 2, dan juga 3. Diperintahkan untuk mengganti nama. Untuk mengganti nama, di sini saya menggunakan perintah empty dengan memasukkan nama file yang pertama, yaitu file sebelum diubah. Setelahnya, memasukkan nama file yang ingin diubah. Untuk mengecek apakah sudah terubah, menggunakan perintah ls kembali. Di sini sudah terlihat bahwa ada laporan 1 dan juga 3, laporan 2 sudah berubah menjadi laporan underscore fix. Setelahnya diperintahkan untuk buat satu file baru di dalam folder arsip dengan nama catatan.txt dan tuliskan keterangan laporan hasil praktikum minggu pertama di dalam file tersebut. Untuk membuat file baru di dalam folder arsip, maka saya akan pindah terlebih dahulu ke folder arsip. Nah, karena di sini
diperintahkan untuk membuat file baru dan di dalam file tersebut diberikan keterangan, maka saya akan menggunakan perintah echo dengan memberi string eh, isi dari file apa namanya string isi dari file yang ingin saya masukkan. Setelah itu menggunakan tanda lebih dari untuk memberitahu bahwa string ini harus disimpan di dalam file catatan.txt. Jika sudah, perintah selanjutnya menghapus file laporan 1 yang ada di folder kelas A. Untuk menghapus, saya akan pindah terlebih dahulu ke folder kelas A. Ya, sudah. Untuk menghapus, maka saya menggunakan perintah rm. Itu yang dihapus adalah file laporan 1. Nah, setelahnya diperintahkan untuk menghapus folder kelas A setelah semua file di dalamnya sudah dipindahkan atau dihapus. Untuk memastikan bahwa di folder kelas A sudah kosong, maka saya menggunakan perintah ls kembali. Oh, ternyata masih ada file laporan 2. Maka dari itu, saya akan menghapus terlebih dahulu dengan seperti tadi, menggunakan perintah rm laporan 2.txt. Jika sudah, maka saya akan kembali ke folder lab komputer dan saya akan menghapus folder kelas A dengan menggunakan rm -r atau bisa juga menggunakan rm kadir. Habis itu ketik nama file yang akan dihapus. Untuk mengetahui apakah sudah terhapus atau belumnya, maka menggunakan perintah ls kembali. Sudah, tinggal sisa folder arsip dan kelas B. Selanjutnya di sini diperintahkan untuk menyalin seluruh isi folder kelas B ke dalam folder arsip dengan satu perintah saja. Karena di sini diperintahkan memindahkan seluruh isi folder kelas B ke arsip dengan satu perintah, maka saya menggunakan perintah cp -r. Kenapa -r? Karena -r ini adalah seperti apa namanya untuk untuk keseluruhan gitu. Saya di sini mengetik kelas B karena folder yang ingin dipindah itu dari folder kelas B, menggunakan slash, setelah itu bintang karena untuk mengcopy semua atau menyalin semua yang ada di folder kelas B, lalu memasukkan nama folder tujuan, yaitu folder arsip. Jika sudah, boleh dicek terlebih dahulu di dalam apakah di dalam folder arsip sudah sesuai dengan isi dari folder kelas B. Pada folder kelas B, pada folder arsip sudah ada catatan.txt, laporan 1, laporan 3, dan juga laporan fix. Di sini saya ingin mengecek terlebih dahulu file yang ada di folder kelas B. Nah, di dalam folder kelas B sudah terdapat 3 file, yang mana laporan 1, 3, dan juga laporan fix tanpa file catatan karena file catatan ini hanya dibuat pada folder arsip. Jika sudah selesai semua,
perintah terakhir yaitu tampilkan daftar seluruh isi folder lab komputer beserta subfolder dan file yang ada di dalamnya. Untuk melihat keseluruhan, saya kembali dulu ke folder lab komputer. Untuk melihat file seluruh isi folder yang ada di lab komputer menggunakan perintah ls-r. Nah, di sini sudah diperlihatkan bahwa pada folder arsip terdapat file catatan, laporan 1, laporan 3, dan juga laporan fix. Sedangkan pada folder kelas B terdapat file laporan 1, 3, dan juga laporan fix. Berarti sudah sesuai dengan yang sebelumnya diperintahkan. Setelahnya ada perintah pilih salah satu file, ubah hak akses file menggunakan chmod atau sebagainya. Untuk yang mengubah hak akses ini, saya akan menggunakan file yang ada pada folder kelas B saja. Nah, file yang akan saya gunakan yaitu laporan 1 dan juga laporan 3. Untuk laporan 1, saya akan menggunakan hak akses 750. Mengapa 750? Di sini saya sudah mempunyai tabel yang mana 7 ini permissionnya untuk read, write, dan execute, 5 untuk read dan execute, dan 0 untuk no permission. Kenapa saya mengetikkan 3 angka? Karena angka pertama diperuntukkan untuk owner atau pengguna yang membuat. Angka kedua untuk grup atau anggota yang berada di dalam file tersebut, dan angka ketiga untuk other atau selain orang yang berada dalam pembuatan. Seperti itu. Setelahnya center, lalu saya membuat hak akses untuk laporan 3, yaitu 641 mungkin. Nah, untuk melihat perbedaannya, untuk melihat perbedaannya mungkin menggunakan LS. Nah, sudah berubah warnanya, bahwa di sini sudah sudah berbeda warna karena sudah diubah hak akses filenya. Dari kesimpulan yang ada, mungkin di sini bisa dibedakan ya, bahwa laporan 1 itu pengguna bisa membaca, bisa mengetik atau menulis, dan juga mengeksekut. Lalu, sedangkan pada laporan 3, sang pemilik hanya bisa membaca dan juga menulis. Lalu, untuk grupnya sendiri, pada laporan 1, bisa membaca dan juga mengeksekut, sedangkan untuk laporan 3, hanya bisa membaca saja. Lalu, untuk orang-orang yang selain owner atau grup, di laporan 1 hanya tidak memiliki permission apapun, sedangkan untuk laporan 3 hanya memiliki permission untuk execute. Mungkin seperti itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau salah dalam penyampaian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.